Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke lubuk basuh. Dari bunyi sambutan salam nampaknya sedang puasa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Direktur Travel Haji dan Umrah Khairul Umam Ad-Dauli Al-Ustad Dahrizal Dahlan. Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Darul Ihsan beserta rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat peserta manasik umrah, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pula dikatakan ketika Nabi ditanya apa itu Islam, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan, yang terakhir wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji. Kalau hajinya duluan baru umrah namanya haji ifrad. Kalau umrohnya duluan baru haji namanya haji tamattu. Kalau serentak antara haji dengan umrah namanya haji qiran. Artinya umroh tak bisa dilepaskan dari haji. Ada orang mengatakan tidak boleh berangkat haji, tidak boleh berangkat umroh kalau belum haji. Tak terhitung tah beberapa kali jamaah bertanya ke saya sebetulnya mau berangkat umroh Pak Ustadz, cuman saya belum haji. Ada yang mengatakan tidak boleh berangkat umroh kalau belum haji, jadi nabung haji duluan baru berangkat umroh. Lalu saya jawab, Nabi Muhammad SAW tahun ke-6 setelah pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, dia tak pernah pergi ke Makkah karena ada kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab menunggu. Tahun ke-6 sahabat bermimpi, ya Rasulullah, kami mimpi. Dalam mimpi itu kami melihat kami tawaf. Habis tawaf kami mencukur rambut. Kata Nabi, itu isyarat kita masuk ke kota Makkah. Ayo kita siap-siap pergi umrah. Tahun ke-6 Nabi pergi umrah, tapi tidak diizinkan masuk ke kota Makkah. Maka dibuatlah perjanjian di perbatasan. Tempat perjanjian itu namanya Hudaibiyah. Maka disebutlah tahun itu tahun perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-7 dilaksanakan umrah qadha, mengganti yang tak terlaksana pada tahun ke-6. Tahun ke-8 Nabi masuk lagi ke kota Makkah, pembebasan kota Makkah. Saat itu Nabi menguasai kota Makkah, beliau melaksanakan umrah. Tahun ke-10 Nabi melaksanakan haji wada, haji yang terakhir, dan pada saat itu Nabi melaksanakan umrah. Jadi kalau ditanya berapa kali Nabi melaksanakan umrah, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, tapi yang jelas niatnya 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-10. Sekarang kalau kita ditanya, bolehkah melaksanakan umrah padahal belum haji? Boleh. Kalau tak boleh, tak akan dilaksanakan Nabi sebanyak 4 kali. Nah, ini untuk menghilangkan keraguan-raguan kita yang mau melaksanakan umrah. Adapun masalah menabung, semua sudah ada rezekinya masing-masing. Ada tabungan untuk haji, ada pula tabungan untuk umrah. Dua-duanya jalan. ONH setorkan, tetap diisi. Mau berangkat umrah pun tetap berangkat. Bagus berangkat umrah duluan supaya lebih mengenal medan, suasana, kondisi, tempat, situasi kota Makkah dan Madinah. Sehingga nanti kalau umur panjang, badan sehat, kita melaksanakan haji sudah tahu tata caranya,
ibaratnya sudah pemanasan, sudah mengerti, sudah berpengalaman. Ibadah umroh ini banyak menyita tenaga, maka sebelum berangkat gizinya diperbaiki, badannya sehat, jaga kesehatan, lalu kemudian banyak berjalan supaya tidak kaget, terkejut urat-uratnya. Lalu kemudian sebelum berangkat betul-betul keluarga yang ditinggalkan ini dalam keadaan nyaman, supaya jangan sampai nanti ketika beribadah di kota Makkah, Madinah sambil tawaf masuk telepon, "Mak, ini ayam belum masuk kandang, ini listrik belum bayar." Jadi memang betul-betul kita diyakinkan. Itulah mengapa dulu orang sebelum berangkat haji itu diazankan. Seingat saya dulu melepas jamaah haji, sebelum berangkat diazankan depan pintu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setahu saya yang dilepas pakai azan itu jenazah. Kenapa pula orang pergi haji diazankan? Rupanya zaman dulu orang berangkat haji itu tua-tua, naik kapal laut, berangkat 3 bulan. Banyak yang berangkat hidup balik mati, tapi banyak juga yang berangkat lajang, balik gadis, balik menikah, punya suami, jumpa di kapal laut. Jadi berangkatnya itu memang berangkat putus. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kalau berbagi hati kita, dua-duanya tak selesai. Yang di rumah mau diurus tak selesai, ibadah di sana terganggu. Maka lepaskan, tinggalkan wasiat, aku mau berangkat bang, nanti kalau aku mati di sana, abang mau nikah, nikahlah. Sebetulnya mau mancing ibu ini aja, mengamuk apa tidak. Aku mau berangkat anak-anakku sekalian, nanti mana tahu terjadi sesuatu aku mati di sana, kalian menutup aurat, jangan kalian murtad, jangan kalian nikah sama orang kafir, jangan kalian makan riba, jangan kalian makan haram. Di situ nanti anak-anak pas ibu balik sayangnya luar biasa. Kenapa? Karena disangkanya mati, ternyata hidup lagi. Barulah dia tahu rasanya tak punya emak 12 hari. Selama ini dia tak sayang karena ada terus. Tak ada duit, ada emak. Pakaian kotor, ada emak. Tak ada makan, ada emak. 12 hari tak punya emak. Baru kan tanggung kan? Baru 12 hari aku tak ada. Gimana kalau kalian dapat emak tiri? Baru kalian tahu. Jadi pendidikan juga untuk anak-anak yang ada di rumah. Maka ketika berangkat itu memang betul-betul putus. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian sebelum berangkat itu perhatikan berangkatnya bulan berapa. Kalau kebetulan berangkatnya bulan Desember, Januari, Februari, siapkanlah pakaian musim dingin. Karena Desember, Januari itu pergantian tahun. Ingat aja, pergantian tahun musim dingin. Desember, Januari, angin dingin kencang. Itu kalau diinjakkan kaki ke atas lantai Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, menusuk sampai ke tulang. Rasanya susah untuk diceritakan, karena memang rasaku belum tentu rasamu. Lalu kemudian kalau kebetulan berangkatnya bulan Juli, Agustus, itu memang musim panas. Panasnya minta ampun, bawa pelembab, bawa macam-macam persiapan untuk diri kita sendiri. Adapun pada bulan Maret, April, Mei, tidak dingin, tidak panas, tenang, cerah, enak, indah, nyaman. Lalu kemudian pelajari baik-baik tentang sholat jamak qashar, jamak takdim, jamak takhir. Karena begitu berangkat kita sudah mulai musafir, jarak 89 km, sudah boleh sholat asar ditarik ke zuhur, zuhurnya 2, asarnya 2, jamak qashar, jamak takdim. Dan zuhur boleh ditarik ke asar, zuhurnya 2, asarnya 2, sholat jamak qashar, jamak takhir. Maghrib bisa ditarik ke isya, maghrib ngikut waktu isya, sholat jamak qashar, jamak takhir. Ada ustadz yang mengajarkan usolli panjang betul,
usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Yang mau berangkat tua-tua dibapal ujung hilang pangkal, dihafal pangkal hilang ujung, dibaca semuanya hilang semuanya. Maka saya tidak terlalu memberat-beratkan. Ingat aja ini sholat zuhur dijamak dengan asar, jamak qasar, jamak takdim, karena Allah Ta'ala niat dalam hati Allahu Akbar. Di situ letak qasad, ta'arad, ta'yin, sah walaupun tak hafal niat usollinya. Begitu juga dengan asar nanti, aku sholat asar 2 rakaat jamak qasar, jamak takhir dengan zuhur karena Allah. Karena nanti qasar terus. Waktu mau berangkat dari sini ke Madinah jamak qasar, di pesawat jamak qasar, dari Madinah ke Makkah jamak qasar, dari Makkah ke Jeddah jamak qasar, dari Jeddah balik ke Jambi jamak qasar. Jangan sampai kita bingung melaksanakan sholat. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita musafir, kita semakin sayang sholat. Ini tidak musafir, tak pergi, tak jauh, ada air, kenapa tidak sholat? Sedangkan dalam perjalanan di pesawat tak ada air, tetap sholat. Kenapa meninggalkan sholat? Jadi sesungguhnya pelajaran umroh ini tidak hanya sekedar umroh, terkait dengan keluarga, terkait dengan sayang anak, terkait dengan kematian, terkait dengan bagaimana rasanya meninggalkan keluarga, wasiat mati. Jadi terkait dengan segala hal. Orang Arab mengatakan as-safaru azab, musafir itu azab, menyakitkan. Karena zaman dulu naik onta 8 hari 8 malam. Zaman sekarang as-safaru nikmah, musafir itu nikmat. Naik pesawat, nonton TV, dingin, nyantai, enak. Tapi tetap juga ada azabnya, azab perpisahan, azab dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah berangkat dibimbing membaca doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu kemudian bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Lalu berangkatlah pesawat menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Begitu sampai di Madinah, ngantri, itulah tadi maka siapkan kaki tegak berdiri karena akan membawa cap paspor untuk mendapatkan visa masuk, visa entry, dicap bahwa ini orang resmi legal masuk ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah pemerintahan Saudi Arabia. Selama menunggu mengantri susah, sulit, lama, kebetulan nasib masing-masing, bahwa caci maki, sumpah serapah, gelisah, risau tak menyelesaikan masalah. Kita sedang berada dekat dengan Nabi Muhammad, maka perbanyaklah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan pun mulai risau bertanya, "Gimana? Kau udah beli paket? Udah beli 2 jam? Udah beli 3 jam?" Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nantilah itu kita urus. Lalu kemudian naik ke bis, keluar dari airport menuju pondokan tempat penginapan, sabar menunggu kunci. Selama di perjalanan kita sedang dekat dengan Rasulullah, di tanah yang sama, di bumi yang sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha. Aku minta kebaikan kota Madinah, kebaikan penghuninya, kebaikan isinya. Allahumma inni as'aluka syarri, a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aku minta dijauhkan dari keburukannya, keburukan penghuninya, keburukan isinya. Ada nanti di buku manasik. Kalau kebetulan buku manasik tinggal di koper, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, aku masuk ke kota Madinah, jangan sampai selopku hilang, jangan sampai kecopetan, jangan sampai dompet hilang, jangan sampai sakit, jangan sampai demam. Saya sampai sekarang doa tetap pakai bahasa Indonesia. Doa selama di luar sholat, bukan dalam sholat, silakan pakai bahasa kampung, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Allah Maha Tahu. Lalu kemudian setelah sampai di hotel, duduk menunggu dapat kunci. Jangan emosi, jangan mengamuk, karena ini tadi capek, lelah, perut lapar, perjalanan panjang.
asam gula darah mulai naik, jantung koroner mulai kumat, menengok orang macam singa, dia pun menengok orang macam, pokoknya maka banyak-banyak berselawat menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bagi yang sudah punya tasbih, petik tasbih banyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi tanya-tanya juga, Ustaz Ican, gimana kunci itu? Ada kan? Ada. Allah. Jangan diam aja. Kawan semua udah masuk, baru aku ni cemana? Ibu kenapa tak tanya tadi, kata dia. Tapi insya Allah dapat dibagi. Komplain, kenapa kamar saya kasurnya tipis, kenapa kamar saya kamar mandinya jelek, kenapa kamar saya begitu, begini, begono, kenapa saya tak sekamar sama kawan akrab saya, enak betul kalau cerita sama dia. Ini sebetulnya mau beribadah apa mau ganti tempat tidur? Kamar itu hanya sekedar tempat bersalin ganti pakaian, karena kita lebih lama di masjid, kita mau iktikaf, kita mau beribadah. Kalau saya memang jarang-jarang di kamar. Jadi Ustaz lebih lama di mana? Shopping. Oh tidak. Jadi kadang bingung jamaah, Ustaz nih kemana sebetulnya? Kenapa tak ada di kamar? Saya kalau keluar jam 2 malam, jam 2 malam keluar, jam 8 baru keluar dari masjid. Habis sarapan, istirahat sebentar, nanti jam 10 masuk lagi, asar baru keluar. Habis asar balik makan, masuk lagi malam, jam 10, jam 11 baru keluar. Karena kita ini jarang-jarang dapat. Kita jauh dari Jambi ke Madinah 9.000 kilometer. Yang tak percaya ukurlah sendiri. Bukan dekat kita nih ke sana. Banyak duit, belum tentu bisa ke sana. Mana contohnya? Nih, sejak Januari 2020 terakhir dengan Bang Ican umrah, Januari 2020, sekarang sudah April 2022, sudah 2 tahun saya tak ke kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa badan sehat, duit ada, kesempatan ada, tapi belum tentu bisa ke tanah suci. Maka begitu sampai di sana, puas-puaskanlah beribadah. Kalau masalah tidur, nanti balik ke Jambi diqadha, sebulan tidur tak usah bangun-bangun. Selama di sana nih, puas-puaskan di Masjid Nabawi, puas-puaskan ziarah makam Rasul, puas-puaskan i'tikaf di Raudhah, puas-puaskan khatam Quran dalam masjid, puas-puaskan menikmati indahnya bersama Rasulullah, dekat tak berjarak, nampak makamnya, nampak dindingnya, nampak kubahnya. Di sini jauh kita mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jauhnya minta ampun. Sana langsung kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Aku tak bisa panjang-panjang banyak-banyak menghafal macam itu Ustaz. Ulangi aja berkali-kali. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena dia menyuruh, Allah menyuruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Berselawatlah banyak-banyak. Wasallimu, ucapkan salam. Jadi kalau kita ucapkan salam ke Nabi, Nabi membalasnya 3. Kata Nabi, waalaikumsalam, selamat anakmu, selamat binimu, selamat lakimu, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat hidupmu, selamat matimu. Wa rahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wa barakatuh, barakah hartamu, barakah anakmu, barakah menantumu, barakah cucumu, barakah rumahmu, barakah hartamu, barakah kampungmu, barakah ilmumu, barakah hidupmu, barakah matimu. Maka banyak-banyak mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mandi bersih, pakai wangi-wangian. Yang bapak-bapak, yang perempuan tidak dianjurkan terlalu wangi sampai kawan-kawan dikeliling pingsan menciumnya, tapi hanya sekedar menghilangkan bau-bau saja. Innal malaikata tata'azza, malaikat merasa tersakiti dengan bau. Diundang ke istana, diundang jumpa bupati wali kota, wangi bersih,
ini mau jumpa Nabi Muhammad SAW, pakai baju di pesawat dan 3 hari. Mana akhlak kita? Maka kita pun berangkat ke Masjid Nabawi. Laki-laki masuk dari pintu Babus Salam, perempuan dari pintu belakang. Untuk sementara yang berangkat berpisah dulu ibu dengan bapak. Mama, untuk sementara ini kita berpisah sejenak. Kau nanti masuk dari pintu belakang, dibawa oleh guide dari Travel Khairul Umam Ad-Dauli, dan kami dari depan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, aku niat i'tikaf di masjid ini. Berjalan pelan-pelan mendekati dinding makam Nabi. Sampai di dinding makam Nabi ada tertulis huna assalam, bacakan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Sambil berjalan 1 langkah makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamu alayka ya Sayyidana Abu Bakrin Siddiq. 1 langkah makam Sayyidina Umar. Assalamu alayka ya Sayyidana Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Yang sempat berdoa tawassul, aku berdoa kepada engkau ya Allah, barokah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan urusanku, panjangkan umur, barokah rezeki, sampaikan niat baik, sampaikan segala hajat. Berdoa kepada Allah, bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassulnya apa Pak Ustadz? Tawassul ini contoh sederhananya begini. Ada orang menelpon ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul di nomor Ustadz Abdul Somad? Betul. Bisa ke masjid kami Pak Ustadz? Di mana? Di Jambi. Mohon maaf, jadwal saya penuh. Kami ini pernah berangkat umroh dengan Travel Ustadz Ican, tetangga Ustadz Ican kami nih. Oh iya, insya Allah ada jadwal. Lebih kurang begitulah arti tawassul. Memintanya ke Abdul Somad, tapi menyebut nama Bang Ican. Memintanya kepada Allah, tapi menyebut orang yang paling disayangi Allah. Siapa orang yang paling disayangi Allah? Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah arti makna tawassul. Ada juga orang yang mensyirikkan tawassul nih. Kata dia bertawassul kepada Nabi itu syirik. Apa pula syirik? Bukan minta kepada Nabi, mintanya kepada Allah, tapi dengan menyebut nama Nabi. Banyak-banyak bertawassul. Nabi Adam pun meminta kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Waktu Nabi Adam makan buah kuldi, taubat dia, berdoa dia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berkat nama Muhammad ampunkanlah dosaku. Kata Allah, dari mana kau tahu nama Muhammad? Waktu kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan roh ke dalam jasadku, maka nyawaku masuk ke badan, aku pun hidup. Kudongakkan kepalaku, nampakku di tiang aras ada tulisan Allah Muhammad. Pastilah nama itu nama orang paling mulia di sisi engkau ya Allah. Maka barokat nama dia ampunkan dosaku. Diampunkan dosa Nabi Adam karena Nabi Adam menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam pun bertawassul. Itulah makna kita bertawassul kepada Rasulullah, menyebut nama Rasulullah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokat Nabi Muhammad, jauhkan anakku dari narkoba. Barokat Nabi Muhammad, jauhkan aku dari malapetaka. Bibarokati Sayyidina Muhammad, mudahkan segala urusan dunia akhirat. Bibarokati, dengan barokat Nabi Muhammad, maka anakku ketemu jodoh yang baik-baik. Jangan sampai sakau, mabuk, narkoba, ngelem, kambing, santet, dukun. Minta dengan bahasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, lalu kemudian masuk. Kalau laki-laki setelah lewat itu keluar dari pintu Baki namanya, masuk dari Babus Salam, lurus sampai Baki, keluar lagi, baru masuk lagi ke pintu samping. Habis Babul Baki itu namanya Babu Jibril. Ada 3 pintu berderet. Babul Baki,
di sampingnya babu Jibril, karena malaikat Jibril selalu masuk jumpa Nabi dari pintu itu. Yang ketiga babun nisa, pintu perempuan. Tapi sekarang perempuan tak masuk dari situ lagi. Dulu waktu Masjid Nabawi kecil masuknya dari situ. Lalu kemudian masuk dari pintu sebelah itu. Kalau tak bisa masuk dari babun nisa karena ditutup, masuk dari pintu yang besar, barulah sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Kalau kebetulan masuknya pagi, sholat duha. Kalau kebetulan masuknya malam, sholat tahajud. Kalau kebetulan masuknya tak pagi tak malam, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak, tak ada apa-apa, mutlak, bebas, lepas. Usolli sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Minta ampun, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian kalau kebetulan agak ada setengah jam, 1 jam lagi waktu sholat fardu, tak usah keluar masjid, tunggu aja, baca Quran 1 jam dapat 1 juz, istighfar 100, sholawat 100, tasbih 100, tahmid 100. Jangan macam orang bingung, karena saya tengok di Masjid Nabawi itu banyak juga orang masuk masjid itu bingung. Habis sholat tengok kanan, tengok kiri, mulai keluar handphone. Apa? Macam orang diganggu jin. Padahal begitu banyak amal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100, Al-Fatihah 100, Kulhu 100, ayat kursi 100. Banyak yang bisa diamalkan. Berzikir dengan Allah, masuk waktu azan, sholat, dari azan ke iqamat, qabliyah panjang, lanjutkan lagi baca Quran, pasang target. Aku targetkan selama umroh ini sekhatam. Jadi ada target yang mau kita capai. Ini banyak orang berangkat umroh tak ada target. Pergi orang, pergi dia. Tidur orang, tidur dia. Orang bangun, dia tidur juga lagi. Tak ada target. Nah ini supaya ada sesuatu yang mau kita capai. Lalu kemudian balik lagi ke hotel, makan sarapan pagi ada, makan siang ba'da zuhur ada, makan malam ba'da maghrib ba'da isya. Biasanya ba'da isya ada, dari maghrib ke isya ke masjid. Ada yang perlu diingat, kita ke masjid 5 kali, tapi belanjanya 10 kali. Kenapa begitu? Hotel, masjid. Dari hotel ke masjid, toko. Jadi orang ke masjid 5 kali, ke toko 10 kali. Ke masjid, balik, pergi, singgah, masuk balik. Balik nanti, singgah lagi. Tak singgah rasa mubazir pula. Jadi bagaimana caranya biar supaya tak banyak belanja? Dompet jangan tebal-tebal betul. Kemudian jangan pergi membawa tas yang besar, karena godaannya belanja ini tak salah. Tapi kalau sampai koper tuh becicit, ini nanti bisa jadi masalah. Mulailah waktu balik itu, padahal waktu mau berangkat koper 1, itu guna koper ini dipajang. Koper 1, tas 1, ayahnya 1, emaknya 1. Sampai di sana tak ikut KB, beranak bercucu. Bergantunganlah di samping-samping tuh, dari mulai anak onta, cucu onta, cicit onta. Yang itu jangan disebut. Akhirnya macam-macam, pikiran kita pun berkacau balau. Mulailah doa nanti tak lagi. Pertama doa anak soleh, mulailah doa, ya Allah lewatkanlah koper nih ya Allah. Itu jadi rusak ibadah kita. Lalu kemudian balik. Nah, pada hari yang ketiga dikasih tahu nanti sama rombongan, Bapak Ibu bisa sore, bisa malam, bisa zuhur. Nanti habis sholat zuhur kita sholat yang terakhir di Masjid Nabawi. Maka ziarahlah kita, pamitan ke Rasulullah. Rasulullah, aku mau balik ke kampung, mohon kepada Allah Ta'ala supaya bisa aku rezeki lapang. Sekarang aku berangkat sendiri, nanti aku mau berangkat sama laki.
Sekarang kau berangkat sendiri, nanti mau berangkat sama bini sama anak-anak, dibukakan Allah pintu rezeki. Macam mana kita berpamitan sama orang, sama emak sama ayah, ini berpamitan sama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita pun mandi bersih, potong kuku semua rapi, siap-siap menuju tempat namanya Bir Ali, tempat berniat untuk umrah. Jadi selama 3 hari di Madinah ini belum umrah lagi, baru ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berangkatlah menuju Bir Ali. Sampai di Bir Ali solat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu kemudian solat sunat ihram, usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu berniat labbaik Allahumma umrah, labbaika Allahumma umrah. 3, aku sambut panggilanmu, aku berniat umrah. Lalu kemudian setelah berniat itu, maka ingat larangan-larangan ihram. Tak boleh mencabut tanaman. Keluar dari masjid Bir Ali itu masjid, tersangkut pula daging di gigi, nampak duri pokok kurma, kena denda. Keluar dari tempat tu nampak pula ada orang jual topi bagus, tutupkan kepala, kena. Maka ingat larangan-larangan ihram. Lalu apa diperbanyak setelah ihram? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di atas bis sudah mau berangkat. Kepada bapak ibu yang tadi sudah sholat, apa sudah berniat semua? Sudah. Bagi yang lupa, mari kita ulang niatnya balik. Kata pembimbing di bis, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umrah. Karena pembimbing ini memperhatikan betul ibadah. Bagi bapak-bapak sudah dilepas semua pakaian berjahitnya, sudah. Lalu kemudian berangkatlah. Selama di perjalanan menengok gurun pasir, menengok onta-onta, menengok gunung-gunung. Bayangkanlah Nabi Muhammad dulu umrah 8 hari 8 malam naik onta, panas terik. Sekarang kita begitu enaknya naik bis. Pembimbing paling banyak talbiyah 10 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Habis itu mulailah jamaah menengok pembimbing tu mulai berbayang, ada 3 ada 5. Nanti kawan-kawan pun mulailah bercakap yang di samping, di mana harga ceret kuning kemarin? Mahal minta ampun, bagus tempat kami. Si anu tu asyik belanja aja dia, terserah dia lah, duit dia apa pula kita urus. Ingat larangan ihram, berbanyak talbiyah. Jadi kalau ada kawan saya ini mau bercakap aja Pak Ustaz, bawa talbiyah. Katanya kan si anu kemarin itu lakinya tak ikut, bininya tak ikut, mau gatal aja biji matanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tertidur boleh, tak batal ihram. Lalu kemudian diumumkan, jamaah sekalian, kita memasuki kota suci Makkah Al-Mukarramah. Coba bukakan mata, sudah nampak Zam-Zam Tower. Itu di bawahnya adalah Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Berikanlah kami kebaikan kota Makkah, kebaikan penghuninya, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya ya Allah. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, aku bukan main rindunya sama Makkah ini. Bisa pula lah aku sampai anak cucu cicitku datang kemari melaksanakan umrah. Bisa pula lah anak cucuku nanti sekolah kemari belajar agama. Apa yang terlintas dalam hati dan pikiran, bisa kami berombongan nanti berangkat haji ya Allah. Lalu kemudian sampai di hotel, menunggu pembagian kunci dibagi. Setelah siap semuanya, makan bertenaga, sehat. Larangan ihram
Jangan sampai pakai jaket berjahit, jangan sampai pakai daster. Saya macam-macam pengalaman membimbing umroh ini. Saya sibuk di bawah mengatur kunci jamaah. Rupanya jamaah ini naik ke atas duluan. Saya mau membagi kunci, orang itu sudah menyendok nasi. Ibu-ibu udah pakai daster, rambutnya macam mak lampir. Yang laki-laki pula udah berjaket. Tengah-tengah saya nengok, mana boleh kalian ganti baju, kita belum tahallul, kita belum tawaf, belum sa'i. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Denda 3. Pertama, potong kambing 600 real. Tak ada duit kami Pak Ustadz. Membagi fakir miskin makan 90 rial. Oh, tak ada juga duit Pak Ustadz. Kalau gitu kalian menanggung dosa. Kalau gitu kami milih dosa aja lah Pak Ustadz. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam-macam penanggungan mengurus jamaah nih Bapak Ibu. Akhirnya pakai ihram balik, setelah makan turun ke bawah tawaf. Nampaknya aja sederhana, ada yang di atas, ada yang mandi, ada yang terlambat, ada. Kita mesti sabar. Selama menunggu tuh jangan marah, jangan mengamuk, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ustadz, udah setengah jam kita nunggu, cuman ada lagi yang di atas kopernya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Akhirnya masuklah ke dalam masjid. Masuk malam masjid, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikuti aja pembimbing di depan, tengok sal warna kuning, tengok pembimbing di depan. Apa kata pembimbing tuh ikut. Bacaan doa yang udah tergantung di leher, kalau bisa baca bisa, kalau tak bisa baca jangan tengok, nanti terlangkup. Nah, ikut saja. Lalu kemudian menengok Ka'bah, lalu kemudian pembimbing pun membaca Allahumma teruslah apa yang dia baca kita ikutkan. Lalu kemudian menengok setentang dengan Hajar Aswad, mengangkat tangan bismillah, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kata pembimbing di depan, ikut. Kalau bisa ikut. Itulah gunanya dari sekarang dibaca-baca sekali sehari doa. Putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7. Aku tak jadi berangkat Pak Ustadz. Kenapa? Belum hafal. Tidak ada kewajiban rukun dalam umroh. Umroh itu rukunnya cuman berniat, lalu kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. 5 cuma. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Tertib artinya berurutan. Tak boleh sa'i dulu baru umroh baru tawaf. Jadi tak ada rukun macam sholat, ada rukun qaulinya. Mesti membaca Al-Fatihah. Jadi umroh ini andai ada jamaah umroh, jamaah haji, selama haji itu dia tak ada baca apa-apa, diam aja. Diambilnya selasiban, ditutupnya oleh dia. Sah. Namanya umroh diam. Umroh silent. Jadi tidak ada rukun. Jadi jangan khawatir tentang bacaan ini. Tak hafal, ikuti apa kata pembimbing. Tak juga hafal, tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke rukun yamani, robah bacaannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina sampai ke Hajar Aswad 1 putaran, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis 7 putaran, sholat sunat 2 rakaat, 2 rakaat sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim, dipijaknya batu tuh lunak, nampak 2 tapak kakinya.
maka solat di belakang itu setentang dengan itu, jauh sikit tak apa. Selesai itu berdoalah, berdoa terserah apa yang dimintakan. Yang penting doa itu 4 tu aja, jangan lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Habis itu mintalah apa yang mau dimintakan. Ya Allah, bukan main kami berangkat ini, godaannya luar biasa. Hampir-hampir tak jadi aku berangkat, karena pas mau berangkat ada pula orang itu datang sales mau menawarkan panci rantang cantik-cantik betul. Macam-macam mengadu kepada Allah. Ini anak gadisku belum juga lagi ketemu jodohnya. Ini lakiku ini pula asyik gatal, hampir dilarikan pelakor. Nah, minta kepada Allah SWT. Cuman kalau doanya agak spesifik pribadi jangan kuat-kuat. Nanti ditanya kawan sebelah, sama siapa? Udah, habis berdoa minum air zam-zam. Sunat minum air zam-zam. Minum air zam-zam boleh berdiri. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tak hafal bahasa Arab, ya Allah sehatkanlah aku, sehatkan badanku supaya aku dapat beribadah berkat rahmatmu ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minum. Habis itu menuju Bukit Sofa, mau melaksanakan sa'i. Ikut aja pembimbing, lalu kemudian naik ke atas Bukit Sofa, menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Lalu kemudian turun ke bawah. Pas mendekati 2 tiang berwarna hijau, kalau sanggup lari, lari kecil. Tak sanggup lari, biasa saja, jangan paksakan. Badan berat, lari tak biasa, dipaksakan lari, terkilir kaki. Makin besar biaya, didorong pakai kursi. Jalan biasa saja. Saya kalau membimbing umroh, saya bilang, yang tua-tua, yang tak sanggup berjalan, yang mau pelan-pelan, berjalan sama saya. Yang muda-muda, yang mau cepat, pergilah kalian duluan. Karena banyak orang tua, saya menganggap orang tua ini emak saya, nenek saya, datuk saya. Mana bisa kita tinggalkan? Yang anak-anak muda, pergi kalian duluan. Lalu mereka pun berlari-lari. Lalu kemudian setelah mendekati Bukit Marwah, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai ke atas, angkat tangan berdoa. Setiap sampai ke atas Bukit Sofa, Marwah, berdoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di Bukit Marwah. Habis berdoa, maka gunting rambut. Pembimbing yang sudah digunting, maka dialah yang mengguntingkan rambut. Mana rambut bapak yang mau dipotong? Bapak mengguntingkan pula rambut ibu. Ibu sesama perempuan menggunting. Lalu kemudian kalau saya biasa umroh, keluar dari masjid itu saya cari tempat mencukur rambut, namanya barbershop. Potong, pilihannya 2. Kalau mau muhalliqin, gundul habis. Muqassirin, potong pendek. Itu makanya saya kalau sebelum umroh tuh rambut saya biasa panjang. Ditanya sama jamaah, kenapa rambut Ustaz ini panjang gondrong? Karena pendek sama panjang bayarannya sama, 15 rial. Rugi kalau rambut kita pendek 15 rial, harus panjang. 5 menit selesai, potong pendek rambut. Potong pas waktu belum, potong pendek, langsung update status after, before, after. Lalu kemudian setelah itu istirahat karena badan capek, lelah. Bayangkan capeknya itu, dari mulai kota Madinah ke Makkah, menunggu tawaf, sa'i, berpeluh, berkeringat, lelah. Maka yang paling enak adalah mandi dengan air hangat, istirahat, makan, tidur. Lalu kemudian setelah itu memperbanyak ibadah. Kalau pergi jam 2 malam ke Masjidil Haram, iktikaf, baca Quran, berzikir, sholat subuh, qabliyah subuh, sholat subuh, jangan keluar masjid.
Tunggu sampai matahari terbit, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Balik ke hotel makan, istirahat sebentar. Nanti jam 10, jam 11 ke masjid lagi, sholat zuhur, balik makan siang. Jam-jam 2 ke masjid lagi, campur sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, baru balik istirahat. Malam juga begitu. Jadi kita lebih lama di masjid daripada di rumah. Selama di masjid itu sholat apa aja Pak Ustadz? Tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Kalau kebetulan pagi, sholat sunat duha. Jumlah rakaatnya tak terbatas, unlimited. 2 bagus, 4 bagus, 6 bagus, 8 bagus. Capek istirahat baca Quran, dapat setengah juz, sholat lagi, berzikir. Aku kaki tak bisa tegak lama Pak Ustadz, duduk baca Quran. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz, titik ya berubah jadi 3. Bertasbih, bertasbih pun tak bisa, mati aja lah. Tasbih lah paling mudah. Banyak jamaah umrah lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Waktu masuk ke toko tasbih, tasbih kayu, tasbih batu, tasbih plastik, tasbih Cino, tasbih koka, tasbih macam-macam. Pas bertasbih, tuk tuk tuk. Lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Sampai ke kampung pun tasbih itu tak dipetik, digantungkan pula ke mobil. Maka banyak mobil masuk surga, yang punya masuk neraka. Maka tujuan bertasbih ini supaya kita menghitung. Lalu kemudian hari kedua yang mau umroh untuk almarhumah oma, almarhum ayah, almarhum suami, almarhumah istri, almarhum anak, almarhum kawan, maka dia pergi ke Tanim. Sampai ke Tanim, bawa kain ihram, mandi, niat labbaik Allahumma umrah. Habis itu dia balik lagi ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Jadi kalau sudah begundul sekali Pak Ustadz, apa lagi yang mau dipotong? Udah begundul waktu umrah, apa lagi mau dipotong? Tak akan dipotong alis nih. Kalau sudah gundul kepalanya, pisau itu aja dijalankan begini. Tapi perempuan tidak dianjurkan begundul. Perempuan ujung rambutnya saja dirapikan. Jangan pula perempuan begundul balik, suaminya heran, kenapa Abri masuk desa balik ke kamar nih gitu. Dah selesai umrah, dibawalah jalan-jalan, jalan-jalan ke Padang Arafah. Inilah nanti kalau kita haji tempat wukuf kita. Habis dari Padang Arafah dibawa ke Musdalifah. Dari Padang Arafah terus ke Musdalifah. Bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Kenapa Ustaz tahu lagu itu? Emak saya dulu selalu menyanyikan itu. Lagu Nur Asyah Jamil dari Medan tentang manasik umrah. Lalu kemudian dari Musdalifah ke Mina, ditunjukkan nanti kita melontar jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Jadi sebenarnya berangkat umrah ini sekaligus manasik haji. Lalu kemudian setelah itu selesai, apa yang didapatkan? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menjadi penebus dosa. Dosa-dosa diampunkan Allah, tapi dosa kepada tetangga tak bisa kalau tidak meminta maaf. Makanya sebelum berangkat itu undang tetangga, jiran, kawan, sahabat. Bukan tujuannya untuk menyombongkan diri. Ada juga orang mau berangkat umroh ini mengundang tetangga, lawan-lawan yang lama diundang, biar tahu dia mau berangkat umroh, biar naik darah tingginya dia, biar mati mendadak dia. Kita ini berangkat mau minta ampun, minta maaf. Tetangga, kawan, sahabat sekantor, ini kuundang kalian makan siang. Doakan kami supaya berangkat selamat pergi balik. Mudah-mudahan keberangkatan ini diridhai Allah ialah. Nah, inilah keberangkatan. Lalu setelah itu pulang. Apa yang dibawa pulang dari umrah? Pertama, orangnya lebih takwa. Kedua, orangnya lebih rajin ke masjid.
Ketiga, orangnya lebih suka bersedekah. Keempat, orangnya lebih santun menjalin silaturahim. Kelima, orangnya lebih dermawan, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pulang dari umrah ada perubahan dalam diri. Apa tandanya umrah kita itu diterima Allah Pak Ustadz? Ada perubahan. Ada perubahan dalam diri kita. Itu Pak Ustadz, ibu itu tuh dulu pelitnya minta ampun, tapi sesudah balik umrah bersama Khairul Umam Dauli Terapel Jambi, oh kalau bersedekah dulu dicarinya lah duit 2000 koyak. Sekarang setelah balik umrah berubah Pak Ustadz, kalau ngasih udah mulai ada berubah 2500. Jadilah daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan umrah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya insya Allah umrah bersama Khairul Umam Ad-Dauli bulan Februari 2023. Sekarang kita bulan April, 10 bulan lagi. Jadi Bapak Ibu menabung selama 10 bulan ini. Yang udah ada tabungannya jangan dikurangi. Tak usah beli baju hari raya dulu. Nanti kita berangkat bulan Februari bersama Khairul Umam Ad-Dauli, Ustadz Ican, Ustadz Dahrizal Dahlan. Kita bersama tawaf dan sa'i di Masjidil Haram, sama-sama berdoa. Tablik akbar sekali di Madinah, tablik akbar sekali di Makkah, di Madinah di kebun korma, di Makkah kita sewa hall macam ini, kemudian turun serentak kita 1000 orang tawaf dan sa'i pakai selempang warna kuning, sehingga keliling Masjidil Haram, keliling Ka'bah tuh bertemu nanti ujung shop bagian depan dengan belakang 1000 orang, dipoto dari atas. Wow, update status, hai guys. Bukan, umroh kita bukan mau dapat jempol dari orang, tapi dapat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 jam dari mulai jam 10 tadi, sekarang jam 11. Perjalanan dari A sampai Z, dari berangkat sampai pulang, dari hal yang besar sampai yang detil kecil-kecilnya sudah kita bahaskan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan, tak berkenan di hati Bapak Ibu, orang-orang tua saya. Abdul Somad mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz Ican Dahrizal Dahlan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Ala hazihin niyah. Sampaikanlah niat kami untuk berangkat umroh ke tanah suci ya Allah. Sehat badan, sehat jasmani rohani, berikan kelimpahan rezeki. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.